Halo, selamat berjumpa semuanya. Perkenalkan, saya Adi dan selamat datang di video yang saya buat ini. Melalui video ini nanti akan memandu teman-teman semua dalam mempelajari materi dimensi 3. Sebelumnya, silakan dipersiapkan lembar kerjanya yang sudah diberikan oleh Bu Pascal, kalian. Silakan LKPD-nya, lembar kerjanya dipersiapkan dahulu, karena dengan panduan lembar kerja tersebut nanti kalian bisa menyimak dari video ini untuk melihat materi-materi yang akan kalian pelajari. Oke. Dalam video ini kita nanti akan membahas mengenai materi dimensi 3. Dimensi 3 biasa kita kenal dengan bangun ruang. Sebelumnya, di kelas-kelas sebelumnya kalian sudah mengenal yang namanya balok, kubus, prisma, kemudian kerucut, terus bola. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas kembali materi tersebut, tapi kita akan lebih mendalami dalam bagian yang lainnya. Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama berkaitan dengan jarak titik ke titik. Jadi nanti akan bagaimana kalian menentukan sebuah jarak dari titik ke satu ke titik yang lain. Kemudian kalian akan menentukan jarak dari titik ke garis. Dan juga tentunya kalian juga akan mempelajari bagaimana menentukan jarak dari titik ke bidang. Pengetahuan kalian pada bangun ruang sebelumnya dan pengetahuan lainnya juga nanti akan sangat digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah ini, seperti nanti ada teorema Pythagoras, terus ada juga luas segitiga, itu nanti akan kalian gunakan juga dalam menyelesaikan beberapa masalah yang kita hadapi. Baik, itu 3 poin atau 3 hal yang garis besar yang akan kalian pelajari dalam materi dimensi 3 ini. Nanti dalam penerapannya kita akan banyak latihan karena memang materi ini akan sangat berkaitan erat dengan praktek. Jadi kalian harus bisa menggambarkan representasinya seperti apa, terus kemudian nanti menentukan jaraknya dengan menggunakan pengetahuan atau rumus apa, itu juga akan sangat berpengaruh. Oke, selanjutnya, kita lanjut ke materi. Saya sedikit memperkenalkan bahwa dalam bidang geometri, seorang seorang tokoh yang sangat terkenal itu adalah Euclid. Dia penemuan-penemuannya, landasan-landasan ilmunya itu sangat digunakan dalam bidang geometri. Seperti konsep-konsep tentang titik, garis, bidang, itu Euclid yang pertama kali menjadi pelopornya. Jadi tidak heran bahwa Euclid itu kita kenal sebagai bapak geometri. Nah, ketika kalian tertarik untuk membaca sejarah Euclid itu seperti apa, sejarah geometri itu seperti apa, bisa kalian cari referensi-referensi tentang Euclid ini atau geometri ini, sangat banyak. Silahkan yang tertarik. Oke, nah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa yang pertama kita akan mempelajari tentang ada 3 hal, yaitu menentukan jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, dan juga jarak titik ke bidang. Berbicara hal tersebut, berarti ada 3 hal yang akan sering kita bicarakan atau kita bahas. Yang pertama berkaitan dengan titik, kemudian ada garis, dan juga bidang. Tentu kalian sudah mengenal apa itu ketiganya, cuma di sini saya akan mereview ulang sedikit bahwa titik, garis, dan bidang ini sebenarnya adalah sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa didefinisikan. Jadi hanya bisanya dideskripsikan dan juga direpresentasikan. Jadi ini tidak memiliki arti ketiganya.
hanya bisa dideskripsikan, karena sebenarnya titik, garis, dan bidang ini hanya ada di dalam pikiran kita, hanya sesuatu yang abstrak. Nah, untuk merepresentasikannya disepakati bahwa titik itu kita representasikan dengan sebuah noktah, atau kalau biasanya kita menuliskan di kertas atau di papan itu dengan bulatan kecil. Nah, bulatan kecil ini biasa kita kenal dengan titik. Titik ini memiliki lokasi, kedudukan, tetapi dia tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai ketebalan. Makanya titik, garis, dan bidang itu merupakan sesuatu yang abstrak yang tidak bisa kita definisikan, tapi dapat kita deskripsikan. Jadi semakin kecil, walaupun sangat kecil, itu juga dianggap suatu titik, karena tadi dia titik itu tidak memiliki ukuran, tapi dia memiliki lokasi atau kedudukan. Nah, biasa titik kita tuliskan dengan huruf besar tebal, titik A, ada titik B, dan titik C. Yang kedua ada kita kenal dengan namanya garis. Garis bisa kita deskripsikan sebagai himpunan atau kumpulan dari titik-titik. Sebuah garis dapat terbentuk dari minimal 2 buah titik. Misalkan di sini ada titik A dan titik B, maka dari kedua titik tersebut kita bisa membuat sebuah garis lurus dari titik tersebut. Nah, di antara titik A dan B masih ada titik-titik yang lain. Maka garis bisa bukan kita definisikan, tetapi kita deskripsikan sebagai himpunan titik-titik yang tak terhingga. Karena semakin panjang titik-titik tersebut, ya itu akan menjadi garis pula. Nah, bagaimana menuliskannya? Nah, kita bisa menuliskan seperti ini. Di sini garis ini jika dituliskan dengan sebuah huruf, kita namakan, misalkan di sini yang B ini adalah garis M. M ini penulisannya huruf kecil, kemudian italik atau miring. Kalau kita tidak menuliskan dengan ini, kita bisa menuliskan dengan 2 titiknya. Misalkan di sini ada titik, misalkan ada titik A, ada titik A, B. Maaf, ini kurang bagus. Saya hapus dulu. Nah, misalkan di sini, kalau untuk di sini karena ada dari titik A dan titik B, maka kita bisa menyebutnya sebagai titik ruas garis AB. AB dengan kapital, dengan atasnya kita beri seperti garis atas, seperti itu. Nah, itu adalah garis. Selanjutnya bidang. Nah, bidang bisa kita sebut sebagai kumpulan dari himpunan dari garis-garis. Nah, biasa kita menggambarkannya seperti ini, yang ada kalian lihat di layar, dengan penamaan biasanya di sudut-sudutnya bisa menggunakan alfa, beta, gamma. Biasanya bidang ini kita representasikan sebagai suatu permukaan, entah permukaan meja atau entah permukaan kaca, itu kita representasinya. Kalau sebenarnya bidang yang sebenarnya dia adalah kumpulan garis-garis yang sangat lebar, sangat luas, yang tak panjangnya tidak terhingga, sangat luas sekali. Nah, makanya oleh karena itu titik, garis, dan bidang tidak bisa kita definisikan, tapi bisa kita deskripsikan atau representasikan. Nah, 3 hal ini nanti akan banyak kita bahas, banyak kita gunakan dalam menentukan jarak-jarak antara titik dengan garis maupun dengan bidang. Itu. Oke, selanjutnya pertama kita akan mempelajari mengenai jarak titik ke titik. Yang pertama ini silahkan dicek atau kalian buka di lembar kerjanya. Nah, di situ sambil memahami di sini, kita memiliki suatu bangun seperti pada gambar di sini. Nah, bangun ini
merepresentasikan sebuah kota-kota yang diwakili dengan sebuah titik A, titik B, titik C, dan titik D, serta jalan-jalan yang menghubungkan antar kota yang direpresentasikan melalui garis-garisnya. Nah, di sini ada suatu cerita seperti itu. Misalkan Pascal ingin berencana menuju ke kota C berangkat dari kota A. Jadi dari kota A dia akan ke kota C. Pertanyaannya, tentukan rute perjalanan yang mungkin ditempuh oleh Pascal. Silakan kalian tuliskan di lembar kerja. Tuliskan rute mana saja yang bisa ditempuh oleh Pascal. Tuliskan misalkan dari A kemana, terus kemana sampai C. Ada berapa total rute perjalanan ada berapa banyak rute perjalanan yang bisa dilalui Pascal. Silahkan sekarang kalian tuliskan masing-masing. Kemudian kalau sudah kalian tentukan, coba hitung panjangnya. Jika melalui rute yang pertama berapa, yang kedua berapa, dan yang ketiga berapa. Oke, sudah kalian tulis. Nah, apa yang sudah kalian dapatkan ya? Oke, silahkan dibacakan dulu. Oke, jika sudah, ada pertanyaan ini, rute manakah yang terpendek? Jadi di situ tadi kalian sudah menuliskannya dan sudah menentukan panjangnya juga. Dari hal tersebut sekarang lihat rute mana yang terpendek. Oke, sudah kalian dapatkan. Nah, kalau sudah, pertanyaannya selanjutnya, menurut pendapat Anda berapakah jarak antara kota A dan C? Kan ada beberapa kemungkinan tadi. Nah, menurut Anda, menurut kalian, teman-teman, berapa jarak antara kota A dan ke C? Ada 11 kemungkinan kan? Nah, namun dalam jarak titik ke titik, kita hanya menentukan cukup jarak terpendeknya. Jadi tadi langsung bisa kita lihat bahwa jarak terpendeknya adalah A langsung ke C. Oke, seperti itu. Nah, itu jika representasi kasusnya sangat mudah, sudah diketahui jaraknya, tinggal kita menentukan. Bagaimana jika kita tidak mengetahui panjangnya, hanya kita ketahui titiknya? Kita bagaimana menentukannya? Nah, misalkan kita ambil saja dua buah titik dalam koordinat kartesius. Misalkan di sini ada titik A, x1 dan y1, dan juga titik B, x2, y2. Nah, bagaimana kalian akan menentukan panjang dari titik A menuju ke titik B? Apa yang perlu kalian lakukan? Itu kalian kan akan menentukan panjang ini dari titik A ke titik B. Namun apa yang perlu kalian lakukan? Yang perlu kalian lakukan adalah menentukan titik lain yang bisa menjadi proyeksi dari dua buah titik tersebut. Misalkan di situ kita dapatkan titik C x3, y3 yang merupakan proyeksi dari titik B dan juga proyeksi titik A. Dari sini kita mendapatkan suatu segitiga yang siku-siku. Proyeksi dari titik B dan titik A saling berpotongan siku-siku. Nah, dari sini kalian tentu sudah mendapat gambaran bagaimana menentukan titik A, B. Ya, bisa kita gunakan dengan teorema Pythagoras. Oke, berarti kita bisa menentukan AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CB kuadrat, atau
kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Nah, selain itu nanti juga kalian bisa menggunakan rumus ini. AB sama dengan akar dari selisih X, selisih kuadrat dari sumbu X ditambah dengan selisih kuadrat sumbu Y, atau X kuadrat, akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Itu jika dalam bentuk koordinat kartesius. Nanti bagaimana dapat rumus itu bisa coba digali lebih dalam lagi. Nah, selanjutnya, karena kita membahas tentang dimensi 3 yang berkaitan dengan bangun ruang, oleh sebab itu tentu kita akan menentukan jarak titik ke titik hanya dalam suatu bangun ruang saja. Biasanya kan dalam bidang bisa, namun karena ini cakupannya adalah bangun ruang dimensi 3, maka yang harus ditentukan juga berkaitan dengan bangun ruang. Oke, silakan dilihat di LKPD. Di situ sudah. Nah, sebelum kita masuk ke contoh 1, kalian juga perlu mengingat kembali istilah-istilah yang perlu kalian ingat atau perlu kalian pahami kembali, karena dulu sebenarnya sudah kalian dapatkan di materi bangun ruang. Sekarang di dimensi 3 ini yang lebih ke penghitung jaraknya, itu perlu kalian ingat kembali. Nah, yang pertama berkaitan dengan diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Silahkan coba diagonal bidang, tuliskan di LKPD mana saja yang termasuk diagonal bidang. Oke, silahkan ditulis dulu. Sudah? Oke. Nah, di sini kita memiliki ruas garis AC yang merupakan diagonal bidang dari bidang ABCD. Kemudian untuk bidang ABFE kita punya diagonal bidangnya BE, dan juga seterusnya ada EG, ada BG, terus ada CF, ada FH, terus ada ED, ada HA. Masing-masing sisi atau masing-masing bidang memiliki dua buah diagonal bidang. Oke, selanjutnya nanti yang lain-lainnya silahkan ditulisnya, tidak semua tertulis. Diagonal ruang berarti ada CE, ada AB, ada GA, ada FD. Dan bidang diagonal berarti karena namanya bidang seperti yang sudah kita pelajari tadi, ada sesuatu yang memiliki permukaan, perluasan. Di sini ada AC, GE, kemudian ada BFHD, ada CDEF, dan ABGH. Oke, silahkan nanti ini juga diingat-ingat dalam nanti menyelesaikan masalah-masalah yang akan kita temui. Nah, untuk contoh pertama, di situ di LKPD lembar kerja kalian sudah ada. Diketahui panjang rusuk suatu kubus ABCD EFGH adalah 6 cm. Tentukan A. Jarak titik A ke titik C. Kemudian yang B. Jarak titik A ke titik G. Dan yang ke C adalah jarak titik A ke titik P. Oke, silahkan digambarkan dulu di lembar kerja kalian kubusnya ABCD EFGH. Jadi jika ABCD adalah alas, berarti EFGH-nya adalah bentuknya. Nah, misalkan hasil gambarnya adalah seperti ini, ABCD EFGH. Oke, mari kalian mencoba menggambarkannya di lembar kerja. Silakan digambarkan terlebih dahulu. Oke, jika sudah, perhatikan untuk poin yang A. Poin yang A adalah jarak titik A ke titik C. Jadi kita akan menentukan panjang titik A ke titik C. Berarti sama saja
kita akan mencari panjang ruas garis AC. Bagaimana? Berarti kalian harus memperhatikan dulu segitiga dari segitiga A, B, dan C. Segitiga ABC, siku-siku di B. Berarti kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras. Oke, berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Oke, berarti AC kuadrat sama dengan, karena panjang rusuknya adalah 6, berarti semua sisinya atau semua rusuknya juga 6. AB 6, BC 6, berarti 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kita dapatkan bahwa 36 tambah 36 berarti 72. AC kuadrat berarti 72. Jadi panjang AC selanjutnya adalah akar 72. Akar 72 sama saja 6 akar 2. Oke, bisa kan kalian menyederhanakan akar? Jadi 36 dikali 2 itu kan 72. Akar dari 36 6, akar 2 tetap 2. 6 akar 2. Itu adalah yang A. Jadi yang A sudah kita dapatkan sebesar 6 akar 2 cm. Oke. Selanjutnya yang B. Yang B kita akan menentukan jarak titik A ke G. Berarti dari sini sampai dengan titik G. Berapa? Bagaimana kita menentukannya? Berarti kita harus melihat dulu segitiga A, C, G dengan siku-siku di C. Jika kita sudah tahu ini segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan atau menerapkan teorema Pythagoras. Berarti panjang AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Jadi, AC sudah kita dapatkan tadi bahwa panjang AC adalah 6 akar 2. Jadi sudah kita bisa masukkan 6 akar 2 kuadrat ditambah dengan CG-nya adalah panjang rusuknya 6. Jadi 6 kuadrat. Jadi AG kuadrat sama dengan 6 akar 2 berarti sama dengan 36 dikali 2. 36, 72 ditambah dengan 6 kuadrat. 6 kuadrat tadi adalah 36. Jadi 72 tambah 36, 108. Karena AG kuadrat 108, maka panjang AG sama dengan akar dari 108. Atau bisa kita sederhanakan 6 akar 3. Itu panjang AG. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana menentukan jarak dari titik A ke titik B? Bagaimana titik B? Titik B adalah titik yang berada di tengah-tengah garis CB, atau titik P membagi 2 garis B. Berarti titik P berada di tengah-tengah ruas garis CB. Jadi yang kita cari adalah panjang dari titik A sampai ke titik P. Berapa panjangnya? Tuh, kita pertama harus melihat segitiga lagi. Mana segitiganya? Jadi segitiga A, B dengan siku-siku di B. Oke, karena kita sudah mengetahui segitiga siku-siku, berarti kita bisa menghitung jaraknya. Berapa? Kita gunakan teorema Pythagoras, berarti AB kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BB kuadrat. AB 6 berarti 6 kuadrat, BB karena setengahnya berarti 3 kuadrat. Berarti kan di sini ada kita memiliki 3 cm dan di sini juga memiliki 3 cm. Totalnya 6. Oke, berarti AB sama dengan akar dari 45. Atau kita sebut dengan 3 akar 5. Jadi untuk jarak titik ke titik ini bisa kalian gunakan konsep teorema Pythagoras dengan melihat segitiga siku-siku mana yang bisa kalian gunakan dalam menentukan panjangnya. Untuk menentukan panjang jarak titik tersebut yang akan dicari. Nah, itu contoh yang pertama. Masih bisa diikuti kan?
Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Ini agak sedikit berbeda. Di sini kombinasi. Nah, ini kita sebut dengan prisma. Oke, kita lihat di sini bangun di samping ada ABCD, EFGH. Sudah diketahui bahwa panjang AB adalah 5, kemudian panjang AE adalah 4, sama dengan panjang BC dan sama dengan panjang EF. Yang ditanyakan ada dari titik A menuju ke titik C. Terus kemudian jarak antara titik E menuju ke titik C. Dan yang ketiga, jarak antara titik A menuju ke titik G. Oke, kita bahas satu per satu. Oke, berarti untuk yang poin A kita bisa mencari panjang titik A dengan titik C. Kita dapat cari dengan menggunakan teorema Pythagoras pada segitiga ABC. Oke, maka kita dapat bahwa AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Oke, berarti AC kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Dan AC kita dapat panjangnya akar 41. Jadi panjang dari titik A sampai ke titik C adalah akar 41. Nah, yang kedua kita akan menentukan jarak antara titik E menuju titik C. Oke, coba dibayangkan sambil dikerjakan juga di lembar kerjanya. Sebagai catatan juga, dari titik E menuju titik C, berarti kita harus melihat segitiga yang mana? Kita harus melihat segitiga E, A, C dengan siku-siku di titik A. Oke. Kita sudah tahu panjang AC akar 41, panjang AE sama dengan 4 cm juga. Jadi kita bisa mencari panjang BC. Oke, BC kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah AC kuadrat. Di 4 kuadrat ditambah akar 41 kuadrat, kita dapat 16 ditambah 41, sehingga panjang EC, ruas garis EC, akar 57. Nah, yang selanjutnya, yang poin C. Yang poin C kita akan menentukan jarak dari titik A menuju ke titik G. Bagaimana kita menentukannya? Oke, silakan coba sambil dipahami. Ini ada titik A, titik G. Kita akan membuat segitiga yang mana? Oke, ya, kita bisa menggunakan segitiga AH. Kita buat garis bantuan AH dulu. Kita buat ruas garis AH. Jadi nanti setelah ini kita bisa menghitung panjang dari garis AG dengan segitiga AGH dengan siku-siku di H. Bisa dipahami? Bisa dibayangkan? Oke, kalau seperti itu berarti AG adalah sisi miring juga. AG kuadrat sama dengan AH kuadrat ditambah AG. Tadi sudah diketahui juga panjangnya 4 cm. Jadi AH, kenapa AH nilainya 4 akar 2? Nah, kita tahu bahwa kita harus cari dulu. Ini merupakan diagonal bidang. Diagonal bidang suatu kubus. Berarti kalau misalkan, nah di sini, berarti saya coret-coret di sini ya. Nah, misalkan kita akan mencari di situ AH, berarti AH kuadrat sama dengan apa? AE kuadrat ditambah dengan AE kuadrat. Oke. AE panjangnya adalah 4 kuadrat ditambah dengan AE juga panjangnya adalah 4 kuadrat, berarti kita dapat 16 tambah 16. Berarti AH sama dengan akar dari 32. Oke, berarti AH sama dengan, kita tulis sama saja, kita definisikan 4 akar 2. Oke. Kalau kalian sudah terbiasa
nanti pasti tahu bahwa diagonal bidang itu panjangnya adalah akar 2 dari sisinya. Nanti kita bahas setelah ini. Berarti kita sudah tahu panjang AH-nya 4 akar 2, kemudian HG, panjang ruas AG juga tahu, sudah dapatkan 4, di AG kuadrat sama dengan akar 48, di AG sama dengan 4 akar 3. Di panjang dari panjang atau jarak dari titik A ke titik G, bisa kita sebut sebagai ruas garis AG, itu adalah 4 akar 3 cm. Kalau garis EC tadi akar 57 cm dan panjang garis AC tadi adalah akar 41 cm sesuai dengan satuan yang dimiliki. Nah, itu adalah berkaitan dengan menentukan jarak titik ke titik dalam suatu bangun ruang dimensi 3. Intinya silakan nanti bisa digunakan konsep trik Pythagoras ini untuk menentukan jaraknya. Jadi silakan digambarkan, direpresentasikan bangunnya, dicari segitiga mana yang sesuai. Oke, itu berkaitan dengan jarak titik ke titik. Selanjutnya yang kedua, sebelum kita masuk ke jarak titik ke garis, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam bangun ruang, terlebih di kubus ini, ada yang dikenal istilah namanya jarak-jarak istimewa. Misalkan di sini ada jarak titik. Nah, ini nanti bisa kalian pelajari, bisa kalian dapatkan di rumus-rumus yang menentukan jarak-jarak istimewa. Nah, misalkan kita punya titik H di sini, jika kita ingin menentukan panjang jarak titik H ke titik A, dari titik H ke titik A bisa kita kenal dengan sebut bidang, diagonal bidang, pasti panjangnya adalah A akar 2. A di sini adalah panjang rusuk dari kubus tersebut. Nah, kalau kita mau mencari titik H, panjang titik H, jarak titik H ke titik B, atau kita sebut dengan diagonal ruang, panjangnya pasti adalah A akar 3. Nah, itu pasti jarak istimewa. Jadi untuk kubus ya, silahkan dicek, bisa nanti contoh-contoh bisa kita gunakan. Nah, bagaimana dengan dari pojok, dari titik H ke titik R, di mana R ini adalah titik tengah sisi yang berada di berseberangan di depannya. Jadi ada panjangnya setengah dari A akar 9. Jadi silahkan nanti kalian pahami, pelajari. Tapi sebenarnya untuk mendapatkan rumus ini, ya konsepnya yang digunakan adalah Pythagoras tadi. Tapi ini karena namanya jarak istimewa, jadi pasti angka itu jarak itu pasti seperti itu. Oke. Nah, tadi kalian mempelajari mengenai jarak titik ke titik, sekarang kita mencoba untuk belajar ke jarak titik ke garis. Silakan dibuka kembali di lembar kerjanya di bagian yang kedua yang mengenai jarak titik ke garis. Oke, silakan diperhatikan tabel berikut. Nah, di sini terdapat 3 buah bangun ruang. Pertama di sini ada kubus ABCD EFGH. Nah, di sini ada keterangan bahwa panjang ruas garis EA, kita lihat berarti panjang ruas garis EA itu adalah ini ya, saya beri tanda ini. Oke, ini adalah panjang ruas garis EA. Di sini dikatakan bahwa garis EA adalah jarak antara titik E, berarti titik E di sini, dengan ruas garis AB, ruas garis AB. Nah, itu yang pertama, berarti jarak titik E di
titik yang ini. Kita lihat di sini saya beri bulatan dengan ruas garis AB, itu kita kenal dengan garis EA. Kemudian yang kedua adalah panjang ruas garis BC. BC berarti yang ini ya. Oke, ini ruas garis BC merupakan jarak antara titik C mana? Nah, titik C yang di sini dengan ruas garis AB juga. Nah, silahkan dipahami dulu sambil mengerti kalimat keterangan di sini. Jadi di sini yang pertama ada titik E dan garis AB, berarti jarak antara titik dan garis tersebut adalah AE. Kemudian yang kedua antara titik C dan garis AB, maka jarak titik ke garisnya adalah CB. Itu yang pertama. Sekarang perhatikan bangun ruang yang kedua. Bangun ruang yang kedua, di sini kita memiliki balok KLMN OPR. Oke, di sini diberi keterangan bahwa panjang garis OR. Kita lihat garis OR ini ya. Panjang garis OR merupakan jarak antara titik TR di sini dengan ruas garis OP. Oke, berarti kalau di nomor 2 titiknya ada R, garisnya ada OP, maka jarak titik ke garisnya adalah RO atau OR. Oke, silakan dicermati kembali, dipahami kembali. Nah, selanjutnya yang bangun ketiga, bisa kita sebut balok juga, bisa disebut prisma tegak segi 4 juga bisa. Nah, di sini dari gambar di sini panjang garis CD, berarti yang ini panjang garis CD merupakan jarak antara titik D di sini dengan ruas garis BC. Ruas garis BC ada di sini ya. Nah, berarti titiknya ada titik D, garisnya ada BC, maka panjang jarak titik ke garisnya adalah CD. Kemudian yang selanjutnya itu ada garis AE. Ini berarti garis AE ada yang di sini adalah panjang jarak antara titik E dengan garis ER. Di titiknya ada A, garisnya ada ER. Panjang ruas jarak titik garisnya ada AE. Oke, coba sambil dipahami kembali, diingat-ingat kembali, diresapi jarak titik ke garis. Oke, nah jika sudah, itu tadi saya memberi ilustrasi atau gambaran umumnya terlebih dahulu. Nah, jika sekarang saya memberi penekanannya, misalkan di sini saya memiliki titik A dan sebuah garis L. Karena kita akan menentukan jarak titik ke garis. Kalau tadi dalam ilustrasi tabel di samping tersebut sudah dijelaskan kan, mana titiknya, mana ruas garisnya, ketemu garis jarak dari titik ke garisnya. Nah, sekarang jika seperti ini, sekarang saya memiliki titik A dan titik L. Kemudian saya mempunyai 4 buah ruas garis seperti itu. Coba menurut kalian, dari keempat garis ini, mana yang dikatakan jarak titik ke garis? Apakah jarak 1, jarak 2, jarak 3, atau jarak 4? Oke? Ya, silahkan coba dikerjakan di lembar kerjanya. Menurut kalian yang mana? Apa alasan kalian? Oke, kalau sudah, nah ternyata konsepnya adalah yang perlu kalian tekankan bahwa jarak titik ke garis itu adalah jarak terpendek antara titik ke garis. Bagaimana menentukan jarak titik jarak terpendeknya? Ya berarti kita harus mencari suatu garis atau jarak
jarak, kita buat garis yang tegak lurus dari titik dengan garis tersebut. Jadi kita proyeksikan suatu titik tersebut ke garis. Misalkan di sini saya punya titik B. Nah, titik B ini adalah proyeksi dari titik A. Nah, syaratnya dia adalah tegak lurus. Dia harus tegak lurus. Jadi di sini dari titik A ke titik B dia tegak lurus. Kalau dia tegak lurus, pasti dia akan menjadi jarak terpendek antara titik tersebut dengan garis tersebut. Nah, jadi nanti ketika akan menentukan jarak dari titik ke garis dalam dimensi 3 atau bangun ruang, kalian harus membuat proyeksi titik tersebut yang tegak lurus dengan garis yang akan ditentukan panjangnya. Seperti itu. Nah, untuk memahaminya kita lihat contoh tersebut. 1. Silakan sambil dikerjakan di lembar kerjanya. Nah, di sini kita di contoh 1 saya memiliki bahwa kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Oke, panjang rusuknya adalah 6 cm ya. Kita tulis di sini berarti 6 cm. Jadi setiap rusuknya kan sama 6 cm. Nah, yang pertama kalian akan disuruh menentukan panjang dari titik A. Berarti titik A ada di sini, titik A ke ruas garis CD. Ruas garis CD ada di sini. Nah, oke, berarti untuk yang A berarti kita bisa menentukan syaratnya adalah yang tegak lurus. Kita buat proyeksi titik sini, kita dapatkan di sini tegak lurus antara titik dan garis tersebut. Jadi panjang dari ruas garis tersebut adalah 6 cm sesuai dengan panjang rusuknya. Kemudian itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, jarak titik A ke ruas garis CG. Di titik A ke ruas garis CG. CG adalah yang ini ya. Bagaimana kita menentukannya? Ya sudah. Karena ini titik A, ini titik CG, kita proyeksikan dapat titik di sini tegak lurus. Jadi kita tinggal mencari panjang ini. Panjang AC bisa kita cari dengan segitiga ABC menggunakan Pythagoras juga, sehingga dapat AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. AC kuadrat berarti sama dengan 6 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Kita peroleh akar 72 atau 6 akar 2. Ingat tadi cara istimewa. Kalau dia diagonal bidang pasti akar 2. A akar 2, rusuk akar 2, 6 akar 2. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, kita akan menentukan jarak titik E ke ruas garis FA. Titik E ke ruas garis FA. Di titik E ke ruas garis FA. Berarti kita harus lihat dulu garis FA-nya di situ. Dan yang kita cari antara titik E dengan garis FA ini. Apa syaratnya? Jarak terpendek yang tegak lurus. Berarti kita buat proyeksi ke titik F, di mana garis itu nanti akan tegak lurus. Nah, misalkan ini kita proyeksikan di titik P yang sudah tegak lurus. Berapa panjang EP? Kita bisa menggunakan payung. Nah, bisa menggunakan rumus Pythagoras untuk segitiga EPF. Karena EP adalah sisi lurus, sementara sisi miringnya adalah hipotenusanya adalah EF, maka EP kuadrat sama dengan EF kuadrat dikurangi FP.
Berapa panjang FP? Yo, kalau EF sudah kita tahu 6. Kalau FP berapa? Oke, ayo silahkan dicoba dicari dulu. Nah, FP itu adalah setengah dari panjang FH. Panjang FH adalah FH adalah diagonal bidang. Kalau diagonal bidang berarti panjangnya berapa tadi? Sama dengan AC, 6/2. Karena FP setengahnya berarti FP sama dengan setengah dari 6/2, 3/2. Jadi kita tahu panjang FP ada 3/2. Oke, berarti EF sama dengan 6/2 dikurangi 3/2 kuadrat sama dengan 36 dikurangi 18, EP akar 18, dan EP sama dengan 3/2 cm. Oke, dan AC 6/2 cm. Seperti itu. Jadi kalau di sini kita harus membuat proyeksinya yang tegak lurus antara titik dengan garis yang akan dituju. Itu yang contoh pertama. Sekarang silahkan dilihat ke contoh yang kedua. Nah, silahkan sambil digambarkan terlebih dahulu. Di contoh 2, di situ diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang AB atau panjang rusuknya berarti 10 cm. Pertanyaannya, jarak titik F ke garis AC dan jarak titik H ke garis DF. Oke, silakan gambar kalau sudah. Nah, pertama berarti kita akan mencari titik F, jarak antara titik F ke garis AC. AC adalah garis bidang, diagonal bidang. Oke, jadi apa yang akan kita lakukan? Nanti kita harus memproyeksikan titik ini ke garis AC dan harus tegak lurus. Ya, kita dapatkan misalkan FP adalah proyeksinya, dia harus tegak lurus. Nah, sekarang tinggal kita bisa mencari panjang dari garis FP atau jarak garis FP yang merupakan jarak titik F ke garis AC. Oke, silahkan dicoba dikerjakan terlebih dahulu. Gunakan segitiga mana? Oke, kita bisa menggunakan segitiga FPB. Nah, di sini berarti kita bisa panjang FP kuadrat sama dengan BF kuadrat ditambah dengan, maaf ini P ya, ini P. FP kuadrat sama dengan BF kuadrat ditambah BP kuadrat. Berapa panjang BP? Sama seperti yang tadi, karena apa? BD sama dengan diagonal bidang, maka panjang BD sama dengan 10/2. Karena BP itu setengahnya, berarti BP sama dengan 5/2. Oke, BF-nya kita tahu panjang rusuknya 10, berarti 10 kuadrat ditambah dengan 5/2 kuadrat, atau 100 ditambah dengan 50. Maka panjang FP kita dapat akar dari 150 atau 5/6. Jika kalian cermati di jarak istimewa tadi, jika jarak antara titik ke pusat ke tengah bawah, ke tengah bidang bawah, panjangnya pasti setengah A/6 cm. Oke, berarti di sini kita dapat panjang FP adalah 5/6 cm. Oke, sekarang soal yang B. Soal yang B kita akan menentukan titik H. Kita akan menentukan titik H. Di sini titik H dengan garis DF. Garis DF itu adalah diagonal ruang. Oke, misalkan di situ kita punya DF.
maka kita harus membuat proyeksi dari titik H ke garis DF yang tegak lurus. Nah, misalkan di situ kita punya titik Q, jadi HQ tegak lurus dengan FD. Nah, bagaimana? Kita harus membuat bantuan yang lain agar bisa mencari menentukan panjang HQ. Jadi kita buat garis bantuan HF. Karena dengan adanya garis bantuan HF kita bisa membentuk sebuah segitiga. Nah, coba dipahami gambarnya terlebih dahulu. Situ, oke. Silakan dicek. Nah, sekarang perhatikan segitiga HDF. Kita di sini tidak mengetahui panjang FI, kita tidak mengetahui panjang HD karena yang kita tahu hanya HQ tegak lurus dengan FD. Kalau kita gunakan teorema Pythagoras, kita kesusahan karena tidak mengetahui panjang FI. Maka kita bisa menggunakan pendekatan yang lain, yaitu menggunakan luas segitiga. Maka sekarang perhatikan segitiga HDF. HDF. Segitiga HDF, siku-siku di H. Oke, berarti ini sisi tegak, sisi tegak, ini sisi miring, FD-nya. Jadi kita bisa mencari menggunakan rumus luas segitiga. Nah, pertama di sini segitiga setengah dikali DF. DF itu adalah alas, HQ adalah kita panjang sebagai HQ adalah sebagai oke, yang kita cek dulu ya di sini HF DF. Oke, perhatikan di sini segitiga HDF. Oke, sudah. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan luas segitiga. Luas segitiga itu adalah, saya catatkan di sini ya biar kalian. Luas segitiga dengan setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Oke, kita lihat setengah kali alas. Alasnya kita pandang adalah DF. Jika DF ini kita pandang sebagai alas, maka tingginya adalah HQ. Kenapa? Karena kan ini tegak lurus, berarti kan bisa kita pandang seperti itu. Nah, di sini yang pertama. Nah, ini akan sama karena luas segitiga ini pasti akan sama dengan setengah kali HF. Sekarang kita pandang HF adalah alasnya, maka tingginya adalah HD. Jadi setengah kali HF dikali HD. HD sebagai tinggi, HF juga sebagai alas. Oke, sudah dapat dipahami. Oke, nanti kalau masih bingung bisa kita bahas pada pertemuan virtual nanti. Oke, nah di sini selanjutnya kedua ruas kita kali dengan 2. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jarak titik ke bidang. Tadi kita sudah belajar titik ke titik, titik ke garis, sekarang titik ke bidang. Sama, silahkan dicek dulu di lembar kerjanya, dibuka lembar kerjanya yang bagian ketiga berkaitan jarak titik ke bidang. Sama seperti yang jarak titik ke garis, sekarang perhatikan tabel di sini. Untuk jarak titik ke bidang, berarti kita nanti akan menentukan jarak dari suatu titik ke suatu bidang yang ada di depannya atau di sampingnya juga. Nah, misalkan di sini kita lihat panjang ruas garis BC, silakan dicek di tabelnya. Panjang ruas garis BC, nah di sini misalkan ketahui bahwa panjang ruas garis BC yang saya beri tanda di sini, ini katakan ini panjang ruas garis BC merupakan jarak antara titik B di sini, kita perhatikan, dengan bidang DCGH. Jadi DCGH. Oke. Jadi garis BC itu bisa kita lihat sebagai jarak antara titik B ke bidang DCGH. Kemudian yang kedua, di sini ada ruas garis CD. Berarti saya hapus dulu biar lebih jelas. Oke. Di sini kita ketahui bahwa garis CD
merupakan jarak antara titik C dengan bidang AD HE. Jadi AD HE. Berarti bidang samping kiri ini dengan titik C. Berapa panjangnya? Panjangnya adalah garis CD. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua di sini kita memiliki kalau KLM NOPGF bahwa panjang garis KN berarti adalah ini ya, kita punya garis KN. Di sini dikatakan bahwa garis KN merupakan jarak antara titik K dengan bidang MNRI. Berarti MNRI adalah bidang yang ada di belakang. Jadi jaraknya antara titik K dengan bidang ini adalah garis KN. Itu juga nanti yang OP, garis OP adalah jarak antara titik O dengan bidang LMGP. Oke, yang ketiga juga sama. Oke, nah selanjutnya apa yang perlu penekanan kalian? Tentu kalian nanti yang pertama harus membuat proyeksinya juga antara titik itu ke bidang tersebut, karena dalam bidang tersebut memuat garis-garis, berarti nanti kalian bisa memproyeksikan sebuah titik tersebut ke bidang yang melalui sebuah garis yang nanti bisa kita tentukan bahwa proyeksi tersebut harus tegak lurus. Nah, untuk memahaminya, mari kita lihat contohnya. Misalkan di sini, silahkan dicek juga di gambar kerjanya. Di sini diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 4 cm. Titik A, F, G, dan D dihubungkan. Jadi di antara titik A, terus ada lagi titik F, titik G, dan titik D dihubungkan sehingga membentuk bidang AFGD. Nah, yang ditanyakan adalah berapa panjang titik atau berapa jarak titik B, titik B ada di sini ya, dengan bidang yang sudah dibentuk tadi, bidang AFGD. Jadi antara titik B dengan bidang AFGD berapa panjangnya? Nah, berarti kita harus membuat proyeksi titik ini, titik B ke bidang ini yang tegak lurus. Bagaimana caranya? Nah, berarti kita buat suatu proyeksi ke bidang ini yang menembus bidang AFGD yang tegak lurus. Tentu syaratnya adalah tegak lurus. Nah, di sini kita dapat garis B, kan di sini kita beri nama T. BT, garis BT. Ini garis BT itu mau menembus bidang ini dan tegak lurus, saling tegak lurus. Karena garis ini melalui bidang ini, kita bisa menghitungnya. Bagaimana caranya? Tentu kita membuat garis bantuan dulu. Garis bantuannya adalah garis AF. Karena garis AF berada di bidang ini, maka bisa kita gunakan untuk menentukan panjang BT. Panjang BT, nah, karena garis AF itu berada pada bidang AFGD, maka otomatis jika titik T berada pada garis AF, maka titik T juga berada pada bidang AFGD. Karena panjang BT itu tegak lurus dengan bidang AF, maka panjang atau garis BT juga tegak lurus dengan bidang AFGD. Seperti itu. Masih bingung? Nah, jadi ketika kita membuat proyeksi, tentu kita harus meyakinkan dan memastikan proyeksi tersebut tegak lurus. Itu yang sama dengan yang garis tadi. Maka dari itu, konsep jarak titik ke garis digunakan pada penyelesaian untuk jarak titik ke bidang.
Nah, di sini kita dapat bahwa BT kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi AT kuadrat, karena kita melihat dari segitiga siku-siku ATB yang siku-siku di T. Jadi AB adalah sisi miring hipotenusa, maka kita dapat mencari BT dengan cara AB kuadrat dikurangi dengan AT. Berapa panjang AT? Nah, sama seperti yang tadi, bahwa kita ketahui bahwa AF itu adalah diagonal bidang. Karena kalau diagonal bidang pada kubus, pasti panjangnya adalah A akar 2. A-nya atau rusuknya adalah 4, nanti 4 akar 2. Karena T itu berada di tengah-tengah sudut tengah yang membagi 2 panjang AF, maka panjang AT sama dengan 2 akar 2 cm. Oke, berarti AB sama dengan 4 kuadrat dikurangi 2 akar 2, ketemu 8, dan panjang BT sama dengan akar 8 atau 2 akar 2. Oke, jadi konsep jarak titik ke bidang itu masih sama, menggunakan konsep-konsep dari jarak titik ke garis. Oke, sekarang silakan dibuka di lembar kerjanya, perhatikan yang contoh 1. Silakan digambarkan terlebih dahulu. Di situ diketahui ada sebuah kubus ABCD EFGH yang panjang rusuknya 10 cm. Kemudian diketahui lagi bahwa titik Q adalah titik tengah rusuk CG. Yang ditanyakan adalah tentukan jarak titik E ke bidang BDI. Oke, coba digambarkan dulu terlebih dahulu, karena kemampuan merepresentasikan atau menggambarkan juga nanti diperlukan ketika tidak diberikan gambar dalam soal-soalnya. Oke, sudah digambarkan, silahkan saya beri waktu. Oke, sini kita punya kubus ABCD dengan alas ABCD dan sisi atapnya EFGH. Tadi diketahui rusuknya panjangnya 10 dan titik Q berada di tengah rusuk CG atau yang membagi 2 panjang dari rusuk CG, sehingga kita dapatkan titik Q di sini. Oke, selanjutnya yang ditanyakan adalah menentukan titik E, panjang berjarak titik E ke bidang BDI. Mana bidang BDI? Berarti kita harus membuat dulu sebuah bidang dari titik B, titik D, dan titik Q. Kita hubungkan masing-masing titik. Nah, seperti pada gambar terlihat bahwa bidang BDI dan juga sebuah titik E. Nah, yang ditanyakan adalah berapa panjang titik E ini ke bidang BDI ini. Konsepnya seperti yang sudah sampaikan tadi, bahwa carilah proyeksi dari titik E ke bidang BDI yang agak lurus. Oke, berarti panjang garis, misalkan di sini kita beri titik R ya. Oke, berarti kita bisa menentukan bahwa garis ER ini tegak lurus dengan bidang BDI. Bagaimana kita menentukan panjangnya? Kita lihat, kita gunakan garis bantuan AC, yaitu diagonal bidangnya. Kemudian karena kita sudah tahu panjang AE, kita tahu panjang AC, kita juga tahu panjang AR, sehingga ER bisa kita cari dengan Pythagoras, bahwa ER kuadrat sama dengan AR kuadrat ditambah dengan AE kuadrat. Oke, kenapa AR kuadrat 5 akar 2? Karena sama seperti yang sebelumnya, bahwa diagonal bidang panjangnya pasti rusuk akar 2 dikali dengan akar 2. Karena rusuknya 10, maka panjang AC adalah 10 akar 2, dan karena AR itu setengahnya, berarti jadi 5 akar 2. Oke, berarti ER kita dapat 150
maka ER-nya akar dari 150 yaitu 10 akar 5. Nah itu untuk contoh kasus yang satu. Jadi seperti yang jarak titik ke garis tadi, kalau jarak titik ke bidang sama, jadi harus dicari proyeksi yang tegak lurus. Jadi garis kita proyeksikan titik E ke bidang tersebut yang tegak lurus. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Silahkan digambarkan terlebih dahulu. Di sini diberikan limas ABCD dengan alasnya berupa persegi. Kemudian titik O adalah perpotongan diagonal AC dan BD. Jika panjang AB sama dengan BD, kemudian sama dengan CD, sama dengan AD, berarti dia karena tadi persegi, sisinya akan sama semua, 6. Kemudian panjang dari puncaknya TA, TB, PC, dan TD adalah 3 akar 6, serta tinggi limasnya 6 cm. Yang ditanyakan, berapa jarak titik O? Titik O berarti tadi adalah titik perpotongan diagonalnya dengan bidang TBC. Oke, silakan digambarkan dulu coba. Oke, kita misalkan punya limas seperti ini. Yang ingin ditanyakan adalah jarak antara titik O, yaitu merupakan titik perpotongan diagonal limasnya, dengan bidang TBC, posisi bidang miringnya, di bidang TBC. Oke, kita tahu panjang alasnya, sisi alasnya 6 cm, panjang sisi miringnya 3 akar 6, tinggi limasnya 6. Yang ditanyakan adalah titik O menuju bidang TBC berapa? Nah, berarti sama seperti yang tadi, kita harus membuat proyeksi titik O ke bidang ini, ke bidang TBC yang tegak lurus. Tapi kita harus membuat sebuah garis bantuan, karena garis tersebut nanti akan membantu untuk kita menghitung sesuai dengan teorema Pitagorasnya. Misalkan garis tersebut berada pada bidang TBC. Nah, di sini kita punya garis bantunya, berarti misalkan di sini kita beri titik P. Nah, kita punya garis TP, karena garis TP itu berada pada bidang TBC, maka kita bisa menggunakannya. Oke, karena tadi yang ditanyakan adalah jarak yang terdekat, yang tegak lurus, yang kita kenal dengan proyeksinya, maka OI bisa kita tentukan sebagai jarak terpendeknya, atau proyeksi dari titik O ke bidang TBC. Karena tegak lurus, maka bagaimana kita menghitungnya? Kita bisa menghitungnya dengan cara menggunakan segitiga. Nah, sebelumnya biar lebih mempermudah, kita bisa melihat di sini. Nah, di sini ada POPI. POPI. Oke. Kita akan mencari panjang OI. Yang kita ketahui adalah OP dan PO. Bagaimana mencarinya? Oke, selanjutnya bentar, saya hapus dulu, di sini ada sedikit. Oke, kita bisa menggunakan konsep luas segitiga. Jadi kita pandang pertama, karena luas segitiga itu adalah seperti yang luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Oke, misalkan kita pandang bahwa TO ini adalah tinggi alasnya, kemudian OP ini adalah tingginya, atau kita balik boleh, OP ini adalah alasnya, TO adalah tingginya. Kemudian kita juga bisa memandang bahwa setengah dikali alasnya ini adalah TP, OI adalah tingginya, karena dia tegak lurus. Di sini kan juga tegak lurus. Oke, selanjutnya berarti bisa kita gunakan teorema Pitagoras. Nah, yang di sini yang sudah kita ketahui apa saja? Yang belum kita ketahui adalah panjang TP.
OP sudah tahu panjangnya 3, TO 6, tapi TP belum. TP bisa kita cari dengan Pythagoras juga. Jadi TP sama dengan OP kuadrat ditambah TO kuadrat, OP kuadrat ditambah TO kuadrat. Jadi TP kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. TP kuadrat sama dengan 45. TP akar 45. Jadi panjang dari titik panjang ruas garis TP ini adalah akar 45 atau 3 akar 5. 3 akar 5. Oke. Nah, itu kita bisa tahu panjang kedua ruas. Selanjutnya kita kali dengan 2. Nah, didapatkan TO kali OP sama dengan TP kali OQ. Jadi panjang OQ, panjang di TO ke bidang ini adalah TO dikali OP dibagi TP. OQ sama dengan 6 kali 3 dikali 3 akar 5 dengan 6 akar 5, 6 per 5 akar 5 cm. Jadi jarak antara titik O ke bidang ABC, TBC sama dengan 6 akar 5, 6 per 5 akar 5. Seperti itu teman-teman. Jadi secara umum di materi ini nanti akan banyak kalian berlatih membayangkan, berlatih menggambarkan, merepresentasikan, dan menentukan proyeksi-proyeksi, terus titik-titik mana, garis-garis mana yang harus tegak lurus, terus menggambarkan jika soalnya tidak ada gambarnya, itu nanti melatih kemampuan kalian di situ. Jadi silahkan banyak-banyak berlatih. Nanti di pertemuan virtual silahkan ini dipahami contoh-contoh soalnya dan konsepnya tadi yang sudah dibahas. Selanjutnya nanti pada pertemuan hari Kamis akan ada penjelasan lagi mengenai contoh-contoh soal yang lain, karena memang materi ini akan lebih banyak berlatih soal saja, karena konsepnya hanya 3 itu tadi, hanya cukup 3 itu saja. Tinggal kemampuan kalian merepresentasikan soal menjadi gambar, menentukan proyeksinya, menentukan titik-titik garis mana yang harus dicari, itu yang harus banyak dilatih. Kemudian nanti kesempatan besok jika ada waktu akan coba saya kenalkan juga tentang GeoGebra, karena dengan aplikasi GeoGebra nanti juga akan sangat membantu teman-teman untuk membuat gambaran atau representasi dari soal yang diminta. Itu saja teman-teman semua. Terima kasih telah menyimak video ini. Silahkan dipelajari, silahkan dicoba, mencari soal-soal yang lain juga boleh. Nanti hari Kamis berjumpa lagi dengan saya untuk membahas soal-soal yang lain dengan nanti saya beri pendekatan yang lain menggunakan GeoGebra. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.